Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, banyak yang mendampingi saya, baik yang hadir daring maupun luring. Terima kasih untuk kesediaan yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Fatma Muasyirah dan Urusan Halal, Dr. Haji Muhammad Asrorun Niam Soleh, MA, Direktur Eksekutif LP POM MUI, Insinyur Haji Muti Arintawati, Dr. Paradi Teran dari World Health Organization, representatif di Indonesia, Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, ITAGI, Profesor Dr. Sri Rejeki Hadinegoro, anggota Komite Nasional Penilaian Obat yang hadir secara luring maupun daring, jadi ada banyak, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nanti ada perwakilan yang akan juga menjadi pembicara kemudian. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih, SH, Dr. Daeng, SH, MH, Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, Profesor Dr. Iris Rengganis, Dr. Iris ya, Prof. Iris, Direktur Utama PT Bio Farma, Pak Nesti Basir, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media massa nasional, Bapak Ibu sekalian yang hadir, juga tentunya teman-teman dari tim Badan Pengawas Obat dan Makanan, baik Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan Nafsah yang secara aktif tentunya lead dikaitkan dengan penilaian obat, dalam hal ini vaksin. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu pada hari yang baik ini. Saat ini Indonesia sudah memasuki bulan ke-10 terhitung sejak dinyatakan kondisi kedaruratan pandemi COVID-19 oleh pemerintah pada bulan April 2020. Lalu melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 sebagai bencana nasional. Sebentar, mohon izin saya buka masker. Rasa duka mendalam menyertai gugurnya para tenaga kesehatan di garda depan dan masyarakat Indonesia, keluarga dan saudara-saudara kita sendiri. Perkembangan terkini kasus positif COVID-19 belum juga menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan data per 10 Januari 2021, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia adalah 828.026 kasus dan angka kematian 24.129 orang. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bagi kita semua. Vaksin COVID-19 diharapkan menjadi salah satu penentu dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, di mana seluruh negara di dunia sedang melakukan upaya yang sama. Di Indonesia, berbagai upaya bersama melawan virus COVID-19 ini menjadi pemersatu kebersamaan kita dalam perjuangan kemanusiaan. Badan POM sebagai otoritas regulatori obat sesuai dengan amanah dan tugasnya memiliki peran penting untuk memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu dalam rangka perlindungan kesehatan dan jiwa masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perhatikan kondisi kedaruratan tersebut dan merespon kebutuhan percepatan penanganan COVID-19. Maka Badan POM mengambil langkah kebijakan dengan menerapkan Emergency Use Authorization atau persetujuan penggunaan dalam kondisi kedaruratan untuk vaksin COVID-19. Penerapan Emergency Authorization ini dilakukan oleh semua otoritas regulatory obat di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Secara internasional, kebijakan Emergency Authorization ini selaras dengan panduan WHO yang menyebutkan bahwa Emergency Authorization dapat ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut. 1. Telah ditetapkan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah. Kedua, terdapat cukup bukti ilmiah terkait aspek keamanan dan khasiat dari obat dan vaksin tentu di dalamnya untuk mencegah, mendiagnosa atau mengobati penyakit atau keadaan yang serius
dan mengancam jiwa berdasarkan data non-klinik, klinik, dan pedoman penata laksanaan penyakit tersebut. Ketiga, memiliki mutu yang memenuhi standar yang berlaku serta dan dengan cara pembuatan obat yang baik. 4, memiliki kemanfaatan lebih besar dari risiko, risk benefit analysis, yang berdasarkan pada kajian data non-klinik dan klinik obat untuk indikasi yang diajukan. Dan kelima, belum ada alternatif pengobatan atau penata laksanaan yang memadai dan disetujui untuk diagnosa, pencegahan atau pengobatan penyakit penyebab kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini pemerintah telah melakukan pengadaan vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac Biotech dan didaftarkan di Indonesia oleh PT Bio Farma. Dalam pengembangan vaksin ini, uji klinik fase 3 dilakukan di beberapa negara termasuk Indonesia, Brazil, dan Turki. Kita patut berbangga karena uji klinik vaksin ini dilakukan di Indonesia, yaitu di Bandung, dengan subjek sebanyak 1.600 orang. Badan POM mengapresiasi peneliti yang sudah melaksanakan uji klinik fase 3 ini dengan mematuhi ketentuan good clinical practice atau cara uji klinik yang baik, sehingga dapat diperoleh data hasil uji klinik yang valid dan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Terlibatan semua pihak yang mendukung pelaksanaan uji klinik merupakan kunci dari keberhasilan proses ini. Dalam rangka percepatan proses evaluasi, Badan POM telah menerapkan strategi berupa rolling submission, ya, jadi pendaftaran penerimaan data-data yang bertahap, di mana industri farmasi pendaftar menyampaikan data dukung keamanan, khasiat, dan mutu secara bertahap. Dan Badan POM mengevaluasi setiap data yang diterima. Untuk dapat menyetujui izin penggunaan dengan emergency authorization, WHO telah mensyaratkan standar persyaratan khasiat dan keamanan yang harus memiliki minimal data hasil pemantauan keamanan dan khasiat selama 6 bulan untuk uji klinik fase 1 dan 2 dan 3 bulan pada uji klinik fase 3 disertai dengan efikasi vaksin minimal 50%. Berdasarkan data-data yang telah disampaikan oleh PT Bio Farma kepada Badan POM dan hasil pembahasan dilakukan bersama Komite Nasional Penilaian Obat dan para ahli di bidang dunia kesehatan terkait pada tanggal 9 Desember 2020, 29 Desember 2020, 8 Januari 2021, dan 10 Januari 2021, maka dapat disampaikan ringkasan data keamanan dan khasiat vaksin sebagai berikut. Pertama, hasil evaluasi terhadap data dukung keamanan. Data keamanan vaksin CoronaVac diperoleh dari studi klinik fase 3 di Indonesia, Turki, dan Brazil yang dipantau sampai periode 3 bulan setelah penyuntikan dosis yang kedua. Secara keseluruhan menunjukkan vaksin CoronaVac aman dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang, yaitu efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, serta efek samping sistemik berupa nyeri otot, fatigue, dan demam. Frekuensi efek samping dengan derajat berat, sakit kepala, gangguan di kulit, atau diare yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai dengan 1%. Efek samping tersebut merupakan efek samping yang tidak berbahaya dan dapat pulih kembali. Sehingga secara keseluruhan kejadian efek samping ini juga dialami pada subjek yang mendapatkan placebo. Hasil evaluasi terhadap data dukung khasiat atau efikasi. Untuk evaluasi terhadap khasiat atau efikasi vaksin CoronaVac, Badan POM menggunakan data hasil pemantauan dan analisis dari uji klinik yang dilakukan di Indonesia dan juga mempertimbangkan hasil uji klinik yang dilakukan di Brasil dan Turki. Vaksin CoronaVac telah menunjukkan kemampuan dalam pembentukan antibodi di dalam tubuh dan juga kemampuan antibodi dalam membunuh atau menetralkan virus, imunogenisitas. Yang dilihat dari mulai uji klinik fase 1 dan 2 di Tiongkok dengan periode pemantauan sampai dengan 6 bulan. Pada uji klinik fase 3 di Bandung, data imunogenisitas menunjukkan hasil yang baik. Pada 14 hari setelah penyuntikan, dengan hasil seropositif atau kemampuan vaksin membentuk antibodi sebesar 99,74%. Dan pada 3 bulan setelah penyuntikan, hasil seropositif sebesar 99,23%.
Hal tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan 3 bulan jumlah subjek yang menyuntik antibodi masih tinggi, yaitu sebesar 99,23%. Hasil analisis terhadap efikasi vaksin CoronaVac dari uji klinik di Bandung menunjukkan efikasi vaksin sebesar 65,3% dan berdasarkan laporan dari efikasi vaksin di Turki adalah sebesar 91,25% serta di Brasil sebesar 78%. Hasil tersebut sudah sesuai dengan persyaratan WHO, di mana minimal efikasi vaksin adalah 50%. Efikasi vaksin sebesar 65,3% dari hasil uji klinik di Bandung menunjukkan harapan bahwa vaksin ini mampu untuk menurunkan kejadian penyakit COVID-19 hingga 65,3%. Tentunya penurunan angka kejadian infeksi COVID-19 dengan vaksin tersebut akan sangat berarti dalam upaya kita keluar dari krisis pandemi COVID-19, di samping upaya-upaya dengan preventif lain seperti penegakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, selalu sering mencuci tangan, dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Hasil evaluasi Badan POM terhadap data dukung mutu. Untuk menjamin mutu vaksin, Badan POM telah melakukan evaluasi terhadap data mutu vaksin yang mencakup pengawasan mulai dari bahan baku, proses pembuatan hingga produk jadi vaksin sesuai dengan standar penilaian mutu vaksin yang berlaku secara internasional. Salah satunya melalui inspeksi langsung ke sarana produksi vaksin CoronaVac, yaitu fasilitas Sinovac Life Science di Beijing pada akhir Oktober 2020, untuk memastikan proses pembuatan vaksin memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik, sehingga dapat dipastikan konsistensi mutu dari vaksin tersebut. Badan POM melalui Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional P3OMN, Badan POM juga melakukan pemastian mutu setiap batch yang akan digunakan dengan melakukan pengujian dalam rangka pelulusan batch atau lot release. Berdasarkan data-data tersebut dan mengacu kepada persyaratan panduan dari WHO dalam pemberian persetujuan emergency authorization untuk vaksin COVID-19, Consideration for Evaluation of COVID-19 Vaccine dari WHO, maka vaksin CoronaVac ini memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency atau emergency use authorization. Oleh karena itu, pada hari ini, Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency use authorization untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVac, produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerja sama dengan PT Bio Farma. Pengambilan keputusan didasarkan pada rekomendasi yang kami terima berupa hasil pembahasan dirumuskan dalam rapat pleno dari anggota Komite Nasional Penilai Obat, tim ahli dalam bidang imunologi, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, dan ahli epidemiologi pada tanggal 10 Januari 2021. Pengambilan keputusan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi yang komprehensif terhadap data dukung dan bukti ilmiah yang menunjang aspek keamanan, khasiat, dan mutu dari vaksin. Badan POM senantiasa mengedepankan kehati-hatian, integritas, dan independensi serta transparansi dalam pengambilan keputusan pemberian emergency authorization ini dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat, kesehatan dan jiwa masyarakat. Sebagai otoritas regulatory obat, Badan POM secara rutin diaudit oleh WHO dan telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu otoritas regulatory obat yang memiliki tingkat maturitas tinggi, maturity level 3 dan 4. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah yang telah bersabar terus mendukung dan memberikan kepercayaan kepada Badan POM untuk bekerja secara independen dan profesional dalam memastikan aspek keamanan, khasiat, dan mutu vaksin COVID-19. Juga kami sampaikan apresiasi dan terima kasih pada pimpinan kementerian dan lembaga yang telah membantu memfasilitasi Badan POM dalam proses penyelesaian pemberian emergency authorization ini, ya, antara lain adalah dalam memastikan data-data dapat kami dapatkan tepat pada waktunya dan dalam kondisi baik. Dan tentunya terima kasih kami sampaikan kepada anggota Komisi Nasional Komnas Penilai Obat, tim ahli dalam bidang imunologi Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, ITAGI, dan ahli epidemiologi yang telah menyumbangkan pemikiran dan waktunya untuk melakukan evaluasi dan pembahasan khasiat dan keamanan vaksin ini. Kepada PT Bio Farma sebagai industri farmasi pendaftar yang telah mendapatkan izin penggunaan vaksin dalam kondisi darurat, kami himbau untuk terus melanjutkan uji klinik dan terus melakukan penjaminan keamanan, khasiat, dan mutu
produk termasuk melakukan pemantauan farmakovigilan. Badan POM berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Komite Nasional dan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Komnas dan Komda PPKIPI untuk melakukan pemantauan KIPI. Pemantauan dilakukan terhadap laporan diterima dari tenaga kesehatan atau industri farmasi pemilik vaksin atau masyarakat, dan masyarakat juga dapat melaporkan kejadian yang tidak diinginkan, KTD atau kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI, kepada tenaga kesehatan di lokasi vaksinasi. Selanjutnya, tenaga kesehatan melaporkan secara berjenjang kepada Komda dan Komnas KIPI atau dapat juga melaporkan kepada Pusat Farmakovigilan Monitoring Efek Samping Obat Nasional yang berada di Badan POM. Badan POM akan terus mengawal mutu vaksin setelah pemberian emergency authorization ini sepanjang jalur distribusi, mulai keluar dari industri farmasi hingga vaksinasi kepada masyarakat. Pemantauan mutu vaksin yang beredar dilakukan melalui sampling dan pengujian yang berbasis risiko. Pengawalan distribusi dilakukan oleh unit pelaksana teknis UPT atau Balai POM, kantor-kantor Balai POM di seluruh Indonesia dengan melakukan pendampingan pada Dinas Kesehatan terkait untuk pemenuhan standar cara distribusi obat yang baik CDOB. Hal ini penting karena vaksin merupakan produk rantai dingin, cold chain produk di mana suhu penyimpanan dan pengiriman harus dijaga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Dalam hal ini adalah suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Vaksinasi penting dan merupakan salah satu upaya untuk penanganan pandemi COVID-19 ini dan harus dilaksanakan secara bersama agar memenuhi target herd immunity untuk dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dengan pemberian persetujuan emergency authorization pada vaksin CoronaVac ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Mari kita bersama mendukung program vaksinasi COVID-19 karena keberhasilan penanganan COVID-19 ini merupakan keberhasilan kita bersama sebagai suatu bangsa. Setelah vaksinasi dilaksanakan, masyarakat, tentunya kami tetap menghimbau masyarakat untuk tetap harus disiplin, mematuhi protokol kesehatan 3M, kapanpun, dimanapun, selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan sabun, meningkatkan imunitas tubuh dengan olahraga, istirahat cukup, serta makan makanan sehat dan bergizi, dan asupan apabila dibutuhkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.